Bayangin deh, tiap hari pabrik dan berbagai industri beroperasi tanpa henti, bikin barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Tapi pernah kepikiran gak sih, seberapa besar tumpukan sisa bahan kimia beracun yang dihasilin dari semua proses itu? Ini bukan sekedar sampah biasa ya, ini tuh materi yang bisa dibilang sangat mematikan. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana sih cara ngelola material berbahaya ini. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi sama bahan kimia beracun yang ditinggalin gitu aja sama industri-industri ini? Gimana caranya kita nanganin produk sampingan yang super bahaya ini tanpa ngerusak lingkungan atau ya ngorbanin kesehatan kita sendiri? Ini ibarat teka-teki raksasa yang emang harus dipecahin sama setiap negara industri modern saat ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya limbah B3 itu? Berdasarkan sumber kita, B3 itu singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Jadi, ini adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya, yang secara langsung atau nggak langsung bisa nyemarin lingkungan dan ngebahayain kesehatan kita. Definisi ini aja udah ngasih tahu kita kenapa limbah yang satu ini butuh pengawasan yang benar-benar ketat. Biar gampang, ini dia peta jalan bahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngeliat ancaman limbah B3, alur pengelolaannya, strategi buat limbah padat, cara naklukin limbah cair, aturan penyimpanannya, sampai nanti kita tutup dengan kesimpulan. Yuk, langsung aja! Bagian pertama, kita kenalan dulu nih sama ancaman limbah B3 dan ngenalin bahayanya. Yang bikin merinding dari limbah ini tuh, variasi bahayanya tuh banyak banget. Suatu material itu bisa masuk kategori B3 kalau dia punya salah satu dari 5 sifat ekstrim ini. Bisa jadi dia gampang banget terbakar, beracun, reaktif, korosif yang bisa ngerusak benda atau jaringan hidup, atau bahkan infeksius alias bawa agen penyakit. Jadi ditekankan lagi ya, ini bukan sekedar sampah. Ini benar-benar ancaman yang nyata. Nah, karena bahayanya yang se-ekstrim itu, sumber kita nyatet kalau Indonesia ngatur urusan ini dengan sangat amat ketat. Jadi nggak bisa tuh diserahin ke kebijakan masing-masing pabrik. Semuanya diatur langsung sama hukum, tepatnya di PP nomor 22 tahun 2021 dan aturan dari Kementerian LHK. Hukum inilah yang jadi tameng kita, misahin racun industri sama lingkungan tempat kita tinggal. Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana sih alur pengelolaan atau siklus hidup dari limbah ini. Poin paling krusial di sini adalah manajemen limbah B3 itu prosesnya berurutan dan ketat banget. Ibaratnya, kita ngikutin jejak si limbah dari pertama kali dia lahir di lantai pabrik sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mulai dari identifikasi dan pengurangan di sumbernya, terus disimpan sementara di TPS khusus, diangkut sama pihak yang emang punya izin resmi, diolah sesuai jenisnya padat atau cair, dan akhirnya dibuang ke penimbunan aman atau secure landfill. Nggak ada satupun langkah yang boleh di-skip. Masuk ke bagian ketiga, kita bahas strategi pengolahan limbah padat, alias nanganin material yang berat-berat nih. Salah satu yang disorot banget sama sumber kita itu metode insinerasi atau gampangnya pembakaran. Tapi ini butuh suhu ekstrim di atas 800 derajat Celcius loh, jelas bukan kayak api unggun biasa kan? Suhu sepanas ini ampuh banget buat nyusutin volume limbah sampai 90% dan ngehancurin zat bahayanya. Tapi ada syarat mutlaknya. Proses ini wajib banget dipasangin alat bernama scrubber biar gas beracunnya nggak terbang ke udara bebas. Terus kalau nggak dibakar gimana? Tenang, ada cara lain. Kita bisa ibaratnya mengkarantina si racun pakai metode stabilisasi dan solidifikasi. Caranya, limbah dicampur pakai semen atau kapur biar racunnya kekunci dan nggak larut ke tanah. Bisa juga didaur ulang buat ngambil lagi logam beratnya. Dan yang terakhir, pakai secure landfill. Ini tuh tempat penimbunan super khusus yang lapisannya canggih dan anti bocor. Bener-bener rekayasa tingkat tinggi buat ngunci bahayanya di dalam tanah. Nah, sebelum kita pindah topik, coba perhatiin deh perbandingan ini. Ada perbedaan yang benar-benar kontras antara limbah padat sama limbah cair. Wujudnya beda, cara nanganinnya beda, risikonya pun beda drastis. Kalau limbah padat itu risikonya lebih ke debu dan residu yang bisa diatasi dengan penimbunan. Nah, kalau limbah cair, ancamannya itu penyebaran cepat lewat air. Makanya limbah cair butuh pengolahan kimia atau biologi yang spesifik. Sekarang di bagian keempat, mari kita bahas gimana cara menjinakkan selimbah cair ini dan menetralkan ancamannya. Buat limbah cair kita punya 2 jurus andalan. Pertama, netralisasi. Ini proses kimia buat ngimbangin pH, misalnya netralin limbah asam pakai larutan basah.
Jurus kedua, pengolahan biologis. Jujur ini keren banget sih. Kita literally ngelepasin mikroorganisme hidup ke dalam instalasi pengolahan air limbah dan ngebiarin pasukan mikroba ini makan dan ngurai zat-zat jahatnya. Keren kan? Selain dua jurus tadi, pertahanan buat limbah cair juga pakai cara lain. Ada proses koagulasi dan flokulasi yang fungsinya buat ngegumpalin partikel-partikel kecil beracun biar gampang dipisahin. Terus ada filtrasi pakai karbon aktif yang kerjanya mirip spons nyedot racun. Atau cara yang lebih agresif, oksidasi kimia, di mana kita bener-bener ngancurin zat berbahayanya pakai bahan kimia oksidator. Semua ini tujuannya satu, mastiin air yang dibuang nanti udah bener-bener aman. Kita sampai di bagian kelima. Ini tentang aturan penyimpanan dan gimana pabrik-pabrik ini berpacu dengan waktu. Urusan nyimpen limbah B3 ini nggak bisa sembarangan. Sumber kita ngejabarin aturannya itu rigid banget. Industri wajib pakai label dan simbol B3 yang benar-benar akurat. Limbahnya juga harus disimpan khusus di area TPS limbah B3. Dan yang paling penting, wadahnya harus pas sama jenis limbahnya. Ya kali kita naruh cairan asam reaktif di drum logam biasa kan? Bisa karatan dan bocor dalam hitungan jam dong. 90. Cuma satu angka tapi maknanya besar banget. Ini adalah batas waktu maksimal legal, ya umumnya 90 hari, buat sebuah fasilitas nyimpan limbah B3 mereka. Fakta ini jadi bukti seberapa ketatnya aturan hukum di Indonesia. Kita nggak bisa numpuk limbah ini selamanya. Begitu tetes pertama limbah itu muncul, argonya langsung jalan. Kalau sampai ada pabrik yang bandel ngebain batas waktu itu, atau malas ngelabelin dengan benar, sumber kita dengan tegas ngejabarin bencana apa aja yang bakal kejadian. Mulai dari pencemaran tanah dan air yang rusak alam, orang-orang bisa keracunan parah, risiko ledakan atau kebakaran besar, sampai sanksi hukum yang bisa bikin perusahaannya tutup alias bangkrut. Intinya, main-main sama aturan ini harganya kelewat mahal. Dan bagian keenam sekaligus yang terakhir, keselamatan pekerja. Kita bahas gimana caranya ngelindungi mereka yang ada di garis depan. Ngomongin soal pekerja, protokol K3 ini hukumnya wajib, nggak ada tawar-menawar. Mulai dari pakai alat pelindung diri yang mumpuni, kayak sarung tangan kimia, respirator, dan kacamata safety. Tapi barang-barang pelindung itu doang nggak cukup. Harus didukung sama kepatuhan ketat sama SOP, pekerjanya wajib di-training dengan benar, dan pastinya punya rencana tanggap darurat yang siap dieksekusi kapan aja. Ini benar-benar perisai yang ngejaga nyawa para pekerja. Nah, ada satu kutipan dari sumber kita yang rangkum semuanya dengan pas banget. Limbah B3 harus dikelola secara ketat dan sistematis. Kesalahan pengelolaan berakibat serius, baik buat lingkungan maupun hukum. Jadi ini tuh bukan sekedar buku panduan ya. Ini adalah mandat buat bertanggung jawab. Manajemen yang benar itu butuh kombinasi sains, disiplin hukum, dan pastinya kepedulian sama nyawa manusia. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Setelah tahu betapa ribet dan bahayanya material-material ini, kira-kira apakah industri di sekitar tempat tinggal Anda udah benar-benar bertanggung jawab sama limbah B3 tersembunyi yang mereka hasilin tiap hari? Kita tuh benar-benar perlu melek sama jejak industri yang nggak kelihatan ini, padahal dampaknya ada persis di lingkungan kita sendiri. Terus kritis, terus cari tahu, dan makasih banget udah ngikutin penjelasan seru kita hari ini. Sampai jumpa!